Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, Zionis Israel menyerang petani di Lebanon Selatan. Serangan menggunakan bom fosfor tersebut menyebabkan luka bakar. Rekaman video menunjukkan asap tebal dari sebuah ladang di Lebanon Selatan. Para petani berlarian ke arah jalan raya berusaha menghindari serangan bom fosfor. Akibat serangan tersebut, sejumlah korban dilaporkan alami luka bakar. Belum diketahui jumlah pasti korban terluka maupun kerugian yang ditimbulkan. Bom fosfor dilarang hukum internasional digunakan dalam peperangan karena membuat korbannya sangat menderita. Pemirsa, meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang, kekejaman Israel terus berlanjut. Ratusan nyawa melayang akibat pembantaian yang dilakukan masif oleh Zionis Israel. Allahu Akbar, jibu is'afaf. Dua keluarga di Lebanon Selatan harus kehilangan nyawa di hari yang sama akibat serangan membabi buta Israel. 10 orang dari dua keluarga di dua wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel dan tidak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Padahal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 40 hari antara Lebanon dan Israel pada 15 Mei lalu. Sementara itu, warga Tire menyuarakan kekhawatiran mereka atas terus berlanjutnya eskalasi di Lebanon Selatan. Meskipun ada gencatan senjata dengan Israel, namun terus terjadi serangan. بالنسبة للهدنة من الواضح إنه ما في مصداقية بهالهدنة ولا اللي قبل اللي مرقوا. بالعكس عم بتكون أشد من أيامات العادية يعني. بعدنا مسيرات، بعدنا حربة، بعدنا قصف مطارح. يعني بعد ما في امان ابدا. نحن كنا ناطرين يمروا 45 يوم اللي قبلهم ونجي انه على رواق وتنفتح البلد، بلش العالم ترجع على بيوتها وبلش اعاده الاعمار ويصير انسحابات للاسرائيليه من عمن جنوب لبنان ويرجع الامن والسلام لعنا. فاللي بين انه جددنا 45 يوم هلا الليله طول الليل ضرب وقصف وما بعرف شو لوين رايحين ما حدا عارف. Rencananya putaran keempat pembicaraan perdamaian akan berlangsung di Departemen Luar Negeri AS tanggal 2 hingga 3 Juni mendatang. Pemirsa, genosida Israel tidak hanya di Gaza, Palestina, kini berlanjut ke selatan Lebanon. Dua keluarga tak tersisa meninggal dalam kekejaman serangan Israel. Dua keluarga ini meninggal. Tak ada satupun anggota keluarga yang meratapi kepergian mereka. Dalam sehari, 10 orang dari dua keluarga di dua wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel, tak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Pasutri Ala Dibo dan Zahra Najdi meninggal bersama 3 buah hati mereka akibat serangan militer Israel ke rumah mereka di Deir Kanon El Nahar di Lebanon Selatan. Sementara Safia Badreddin, wanita disabilitas ini bersama seluruh keluarganya juga meninggal akibat serangan Israel ke rumah mereka di Kfar Sis, Lebanon Selatan. Tanpa ampun, kawasan perumahan di Lebanon Selatan terus digempur Israel. Serangan keji Israel menargetkan rumah-rumah warga tak berdosa di Lebanon Selatan. Israel selalu berdalih telah memerintahkan warga sipil mengungsi sebelum mereka membombardir Lebanon Selatan. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis rekaman video drone yang menargetkan markas militer Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Drone Hizbullah memetakan letak sejumlah markas militer Israel yang menduduki Lebanon Selatan.
Hizbullah mengklaim ini adalah operasi yang menargetkan markas besar Brigade ke-226 Israel di kota Bayada, Lebanon. Rekaman memperlihatkan saat drone menyerang kendaraan-kendaraan milik tentara Israel. Drone juga menyerang militer Israel yang tengah bersiap menyerang dengan senjata di pelantung. Pemirsa, Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah yang menargetkan tentara dan kendaraan militer. Kini Israel menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Drone Hizbullah kerap dianggap ancaman oleh tentara Zionis Israel. Meski berskala kecil, nyatanya serangan drone Hizbullah cukup membuat militer Israel kewalahan karena terjadi terus-menerus dan menghancurkan banyak kendaraan militer serta melukai prajurit. Untuk menghadapi serangan drone Hizbullah yang kian masif, Israel baru-baru ini menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Senjata tersebut berupa jaring yang terlempar ke udara untuk menangkap drone dan menjatuhkannya. Sebelumnya cara lain juga pernah dilakukan Israel untuk menghalau serangan drone Hizbullah. Salah satunya dengan jaring raksasa yang melindungi kendaraan militer. Kendati demikian, penggunaan jaring untuk melindungi kendaraan militer ini kurang efektif karena tetap bisa ditembus drone Hizbullah. Awalnya, jaring-jaring ini digunakan bertujuan untuk menjebak atau memicu ledakan drone FPV milik militer Hizbullah menjadi satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Pasukan marinir Amerika Serikat mencegat kapal tanker Iran di Teluk Oman. Kapal tanker diduga mencoba melanggar blokade AS. Rekaman yang dirilis oleh Senkom memperlihatkan helikopter militer terbang di atas kapal tanker minyak yang dicegat marinir AS. Pasukan AS menggeledah kapal tanker berbendera Iran tersebut dan memberikan instruksi kepada awak untuk mengubah arah kapal. Kapal diduga berupaya melanggar blokade yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat meningkatkan aktivitas penegakan hukum maritim di Teluk Oman sejak beberapa bulan terakhir, termasuk pencegatan dan pengalihan kapal komersial yang diduga mencoba menghindari blokade. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. Pemirsa, Iran kembali memamerkan drone miliknya melalui parade. 3 drone dipamerkan pada malam hari di kota اسلامشهر. که دارد سوی یک شیر گرسنه گام میآید تو رستم تهمتنی. Rekaman video memperlihatkan 3 drone Iran di tengah kerumunan warga. Parade dilangsungkan pada malam hari di kota Eslamshar, Iran. Warga berkumpul di sepanjang jalan sambil membawa bendera Iran, menyaksikan iring-iringan drone melintasi pusat kota. Aksi ini dinilai sebagai momen Iran menunjuk kekuatan militer di tengah konflik yang terus memanas.
Warga Teheran beramai-ramai belajar cara menggunakan senapan, serbu, dan senapan mesin. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika harus membela negara dari serangan Israel dan Amerika Serikat. Otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata publik di Teheran. Warga diajari cara dasar menggunakan senapan serbu dan senapan mesin di tengah konflik yang terus memanas dengan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah warga, baik pria maupun wanita, belajar cara menggunakan, membongkar, dan merakit senapan. Pelatihan ini merupakan bagian dari kampanye Janfada yang diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam membela negara, serta memperkuat kesiapan warga untuk terjun ke medan perang kapan saja dibutuhkan. وظیفه است که آمادگی خودمون رو نسبت به اون چیزی که داریم دوباره ارائه بدیم. ما تا پای جان وایستادیم تا حتی اینی که رهبر بگه همین الان حرکت کنید ما لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم. الان وضعیتمون جنگه دیگه. من احساس کردم حالا که دارن یاد میدن آموزش‌ها رو بهتره بدونیم. حالا حرفه‌ای نیست ولی در حد اینکه حداقل بدونیم چجوری کار میکنه برامون مفیده. Pelatihan penggunaan senjata digelar oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di berbagai wilayah di Teheran. Sesi pelatihan berlangsung selama 2 minggu, terbuka bagi warga sipil dari berbagai latar belakang dan profesi. Sementara itu, Wakil Presiden AS J.D. Vance menyatakan perundingan damai dengan Iran menunjukkan kemajuan. Harapan damai tersebut muncul di tengah kebuntuan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Fazilah Khairunisa, pamit undur diri, selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Harapan damai muncul di tengah kebuntuan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait konflik di Timur Tengah. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan perundingan damai dengan Iran menunjukkan kemajuan yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengarahan di Gedung Putih pada hari Selasa. You never know until you know, right? What all we can do is negotiate in good faith, try to find a pathway that accomplishes the president's objectives, that accomplishes the national security interests of the American people, and gets this thing in a good place. I think somebody earlier asked this question. I am not certain, and I'm not going to be certain until we sign a deal that we have a deal, but I feel confident enough to keep on doing the work and to try to find a good deal for the American people. Meski begitu, J.D. Vance tetap memperingatkan jika kesepakatan damai gagal tercapai, maka Amerika Serikat siap siaga meluncurkan kembali operasi militer. Ia juga menegaskan bahwa Iran harus menerima syarat utama dari AS terkait penghentian program nuklir. Diketahui sebelumnya Vance sempat memimpin delegasi Amerika Serikat ke Pakistan untuk melakukan perundingan damai, namun berakhir tanpa kesepakatan.